Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah, saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas, Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Ternyata dia bohong, dia bilang enggak. Wah, Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya. Muhammad, beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas, tapi Fanhas bilang saya enggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka gak seperti saya yang baru serius ngafal Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran tuh bukan buat mereka, bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu, gak bisa ketemu anak, tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar, apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone, Google Drive, boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Gak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. Satu huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah, ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah, Fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman, tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah Fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata Fanhas. Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini. Karena Allah berfirman, may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam. Ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, entar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam entar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya. Dibalikin berkali
lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si Vanhas. Kata Vanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, nggak punya harta, minjam ke kita, biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Nggak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar Vanhasnya. Gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang kebayang nggak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan nggak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama Vanhas, wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar. Sampai Vanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Vanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja gak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Karena Umar kan orangnya tegas, keras kan. Ghalidun syadid, itu julukan Umar. Keras dan tegas, Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi gak boleh nanya fatwa hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ, tuh gak boleh. Salah fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama, gak boleh nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya tentang agama bukan ke ulama, padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah. SOP-nya gak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar nanya tentang agama. Kata Umar, kenapa kamu gak nanya ke Rasul? Masa nanyanya ke saya? Kata dia, saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya gak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu nanya lagi ke ustadz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. 9 ustadz bilang haram, 1 ustadz bilang halal, dia ambil yang 1. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah Rasul. Rasul udah kasih jawaban, tapi saya nggak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu. Menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung, dianggap sebagai orang bijak, sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang gak pernah dikenal, pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil, diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf, Abu Bakar duduk nungguin. Pas ayahnya udah pergi, berhala itu dilemparin sama Abu Bakar. Lo ngapain sih orang-orang tawaf ke lo, berhala gak bisa ngapa-ngapain. Itu Abu Bakar, salah satu sahabat, walaupun sedikit sekali jumlahnya, sahabat yang gak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam, Abu Bakar. Salah satunya Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka gak pernah syirik, gak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam, kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan. Rasulullah, Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik, karena ini Abu Bakar nih, orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Gak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih Vanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, ini perbuatan kamu? Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. Benar nih Abu Bakar nonjokin orang, gebukin orang. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah.
Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas, Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Enggak, namanya juga orang Bani Israel. Enggak semua Yahudi itu kayak gitu. Karena ada Yahudi yang lurus dulu, enggak tahu sekarang. Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi. Kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi, termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya, Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong, dia bilang enggak. Wah, Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya. Muhammad, beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas. Tapi Fanhas bilang, saya nggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, turunlah ayat ini. Allah mendengar pembicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Dengan segala macam kemarahan Allah juga marah tuh. Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah, bukan Abu Bakar doang, kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela gitu sama Allah. Abu Bakar, bareng kita marah sama dia. Gitu. Kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan apa tadi ayatnya teh? Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membara. Itu tuh ancaman Allah kepada Fanhas nanti di akhirat. Artinya Allah tuh merestui Abu Bakar marah. Allah merestui Abu Bakar marah. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya. Wah ini bahaya, gue tonjokin aja nih. Jangan, karena ini nih Fanhas. Ini namanya syubhat. Menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah komunitas, sebuah bangsa atau masyarakat. Nah Fanhas kayak gitu banget. Yang nyebarin fitnah tentang agama Allah. Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nah kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Abu Bakar itu apa? Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi.